Penjahat kelamin bisa jadi pejabat di sini. Cuma Baru dilantik jadi anggota DPRD, SK langsung digadaikan ke... Terutama kita tadi itu lagi ngebahas tentang SDM di Indonesia. Tapi teman-teman, walaupun pilpres udah lewat jauh, jujur ada yang membekas di gua karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romde Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kita kembali lagi guys untuk mereaction beberapa video hari ini guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. penjahat kelamin bisa jadi pejabat di sini. Cuma di Indonesia, pelaku pemerkosaan anak-anak bisa jadi pejabat pemerintahan. Kader PKS bernama Herman yang jadi tersangka pencabulan anak usia 13 tahun resmi dilantik jadi anggota DPRD Kota Singkawang pada 20 September kemarin. Udah gila. Padahal beliau ini udah dicecar abis-abisan, bahkan diadukan ke presiden karena kelakuan bejatnya loh. Tapi si Herman masih lolos jadi anggota dewan dan katanya cuma dikasih sanksi internal aja sama partainya. Marah? Enggak. Warga Indonesia udah murka sama kelakuan bejat orang-orang yang nggak layak jadi pejabat kayak gini. Kalau pejabatnya aja penjahat kelamin, gimana negara ini bisa maju? Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Follow buat info menarik lainnya. Miris sekali ya, kayak nggak ada orang lagi untuk jadi pejabat gitu, untuk jadi DPR, untuk jadi orang di parlemen, untuk duduk di parlemen gitu, kayak nggak ada orang lagi gitu. Kayak kita ini nggak ada stok manusia yang bisa duduk di sana gitu. Kok bisa-bisanya gitu ya? Waduh, ini perlu diselidiki sebenarnya. Ini usut tuntas nih buat buat polisi, biar nggak kedepannya itu nggak terjadi lagi. Kalau bisa bapak ini bisa duduk di parlemen, maka akan banyak orang-orang di sana yang akan berbuat sedemikian rupa, akan ditiru gitu maksudnya, karena mereka pikir ya nggak ada hukumannya untuk apa, ya nggak apa-apa dong, berarti kan gitu pikirannya. Gimana mau maju ya negaranya ya? Waduh. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia videonya guys. Baru dilantik Ini jadi dia, anggota guys. DPRD, SK langsung digadaikan ke bank. Siklusnya gini teman-teman. Saat mereka nyalek, tentu butuh modal yang tinggi dong. Bikin spanduk, program kampanye, serangan fajar, dan lain-lain lah. Nah, saat mereka terpilih, harus balikin modal yang keluar kemarin tuh. Salah satu caranya dengan gadaikan SK. Bahkan gaji dalam setahun mereka itu sudah ada yang habis untuk bayar cicilan. Ada juga yang angsurannya 2-5 tahun. Waduh. Kira-kira kalau kondisinya seperti itu, apa mereka sempat memikirkan nasib rakyat? Pantas saja yang gak kepilih banyak yang gila. Tapi ya inilah demokrasi. Berlomba jadi pejabat bukan untuk mengabdi pada rakyat, tapi untuk memperkaya diri walaupun rakyat sekarat. Ingat ya, dengar kata abang tadi tuh, bukan demokrasi ya, demokrasi. Hanya untuk memperkaya diri. Ya, digadaikan sih patut sih, SK-nya digadaikan gitu ke pajak gadai. Ya, kenapa enggak gitu? Orang biaya politik di Indonesia itu sangat mahal guys, mahal. Itulah kenapa banyak pejabat di sana itu dia bekerja bukan untuk rakyat, tetapi ya untuk kepentingannya sendiri gitu. Itulah kenapa banyak daerah dan Indonesia itu susah untuk maju, lambat untuk maju gitu. Bukan nggak bisa maju sebenarnya, tapi lambat untuk maju, malah ketinggalan dari saudara-saudara kita, kawan-kawan kita gitu, dari tetangga kita gitu, apalagi dengan Malaysia. Waduh, tertinggal jauh.
Bahkan ya dari pendidikan, dari semuanya lah kita tertinggal. Dari tetangga kita. Ya mau gimana lagi? Pejabat kita bukan bekerja untuk kita, bukan bekerja untuk negara, tapi untuk kepentingannya sendiri. Mau gimana lagi? Ya itu, ini perlu diubah sebenarnya agar politik kita itu tidak terlalu mahal. Gitu. Kalau mahal-mahal gini terus, gue yakin susah untuk maju Indonesia ini. Bener, gue yakin itu. Kalau nggak diubah ini, politik-politik seperti ini nih. Kemahalan, mahal bro, mahal. Mau calon ini mahal, calon itu mahal. Akhirnya apa? Ya dengan kemahalan itulah mereka harus mengambil uang rakyat itu ya untuk mengembalikan semuanya. Habis mau dapat uang dari mana? Ya mudah-mudahan lah ini semuanya bisa cepat diubah, diatasi, dan Indonesia bisa cepat maju, setidaknya setara dengan Malaysia lah gitu ya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Terutama kita tadi itu lagi ngebahas tentang SDM di Indonesia. Bagaimana SDM di Indonesia ini kita mendapatkan rating yang ke-80. Di mana rating yang ke-80 itu rating yang paling bawah sekali. Kita kalah banget sama Malaysia. Karena Malaysia ada di posisi nomor 45 kalau tidak salah. Dunia. Setelah Cina. Dan Singapura itu nomor 2. Jadi di situ kita melihat bahwa ini adalah suatu kemunduran yang terlalu lama dan saya sebagai seorang pejabat negara itu menjadi mempunyai beban yang sangat luar biasa ya, karena melihat bagaimana kemerosotan pendidikan, kemerosotan SDM yang saat ini terjadi, dan bagaimana supaya kami itu bisa mempersiapkan supaya bangsa ini bisa dipersiapkan menjadi SDM yang lebih maju. Tapi kan itu juga bukan suatu yang mudah ya Mas. Banyak sekali yang harus kita kerjakan, dan banyak sekali kita juga harus supaya punya mitra kerja yang benar-benar mempunyai jiwa Pancasila dan empati yang besar lah untuk bangsa ini. Ada rencana nggak sih ini mau ditempatkan di komisi apa gitu dan komisi kebetulan kemarin itu setelah pembahasan kayaknya aku akan ada mungkin kalau nggak di 6, di 10. Pendidikan, kesenian, kebudayaan, riset, olahraga. Mungkin di komisi sebelumnya ada isu apa yang spesifik bakal diperjuangkan? Pendidikan pastinya, karena pada saat ini kita mengetahui menurut data 67% rakyat Indonesia itu hanya lulusan SMP, lalu 20% atau mungkin 25% hanya lulusan SD, dan hanya sekitar 10-15% yang sampai di perguruan tinggi. Jadi itu menjadi menjadi prioritas utama yang nanti mungkin kita akan kerjakan, dan saya juga berharap supaya mitra kerjanya seperti Menteri Pendidikan nanti bisa benar-benar turun langsung untuk masyarakat dan bisa berkolaborasi bersama kami untuk menanggulangi pendidikan kita yang carut-marut ini. Kak, ini 1 Oktober pelantikan. Betul. Aku tuh nggak siap apa-apa. Sebenarnya persiapannya tuh cuman kemarin itu aku tuh telat juga Mas bikin kebayanya. Jadi aku nggak tahu nih hari ini lagi mau fitting. Jadi persiapannya itu aja sih. Dan kalau persiapannya aku lebih persiapan pas waktu Lemhanas ini, karena aku percaya setelah selesainya Lemhanas ini akan memberikan banyak sekali. Kalian dengar sendiri ya. Mungkin gue nggak usah komentar guys ya. Kualitas SDM Indonesia kalah jauh dengan Malaysia. Ini faktanya. Ya, kita nggak bisa untuk memungkiri itu semuanya. Kita harus perbaiki itu semuanya. Jika ingin maju, jangan bangunan-bangunan aja ditinggikan, jangan bangunan-bangunan aja dibaguskan. SDM kita tuh diperbaiki. Manusianya nggak diperbaiki, jalannya diperbaiki ya percuma. Harus sama-sama dong. Jalannya diperbaiki, manusianya juga diperbaiki. Gitu. Oke, lanjut kita ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Tapi teman-teman, walaupun pilpres udah lewat jauh, jujur ada yang membekas di gua, karena gua jadi tahu ternyata orang kalau mau menjabat itu melakukan segala hal. Ya Pak Marcel. Emang semua hal aja pasti diterabas. Oke. Iya. Bahkan ada salah satu capres yang diisukan katanya sayang banget binatang. Sampai videonya banyak banget lagi debat tapi gendong-gendong kucing. Yang ganggu gue tuh ada satu artikel di sosial media, ini boleh dicari di Google. Ada artikel yang menyebutkan katanya kalau di rumah beliau ada semut.
Itu sama beliau tuh nggak dibunuh, malah dikasih gula biar semutnya pada ngumpul, pada makan. Udah sampai situ doang. Gue tuh jadi kayak negatif thinking, nih bisa jadi ada cerita selanjutnya ya kan? Mungkin cerita selanjutnya, emang bener tuh di rumah beliau kalau ada semut sama beliau tuh nggak dibunuh, dikasih gula biar pada makan, semutnya ngumpul sama dia diinjek. Waduh. Bisa jadi, gue bilang bisa jadi. Iya, bisa jadi. Kenapa pada ketawa? Bisa jadi semut itu kita tahu. Bener juga sih. Bisa jadi kita dikasih kampanye nih, makan gratis nih, goyangan gemoy nih. Ntar kamu giliran kamu tuh yang aku. Nah, lanjut sendiri. Ini materi ini nih Om Didi seneng nih yang nyerang-nyerang beliau tuh. Karena biar channelnya kelihatan netral aja, Bang. Padahal mas Indonesia juga tahu tapi kalau Om Ded dukung siapa ya. Ya cuman bisa berdoa guys, bisa berdoa, cuman bisa bersuara di sosial media karena kita bukan anggota parlemen yang bisa bersuara di tempat parlemen sana. Ya kita hanya punya sosial media, ya kita harus bersuara di sosial media. Setidaknya kita sudah berusaha mengkritik demi kebaikan bangsa dan negara gitu. Kita bukan gak sayang Indonesia, justru kami lebih sayang daripada mereka yang mengaku sayang tapi hanya mencari kesalahan negara lain tanpa memikirkan negara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.